Hai, yuk belajar bersama Ibu Cica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan saya Ibu Guru Cica dalam pelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas mengenai bagian 2 dari laju reaksi. Ini merupakan materi fase F. Apa saja sih yang akan kita pelajari? Sebelum kita mulai, seperti biasa, jangan lupa like, share, and subscribe my channel. Dan bunyikan juga lonceng notifikasimu agar tidak ketinggalan video-video berikutnya ya. Makasih. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai definisi laju reaksi rata-rata. Kita juga sudah menentukan persamaan laju reaksi dan order reaksi. Kali ini kita akan membahas mengenai teori tumbukan, energi aktivasi yang akan berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Pernahkah kamu perhatikan bahwa sayuran yang dipotong lebih kecil akan lebih cepat matang jika dibandingkan ukurannya yang lebih besar? Ibu kita juga suka menyimpan sayuran ke dalam kulkas untuk menjaga kesegaran dan tahan lama sayuran itu. Daging juga akan lebih empuk jika dipresto lebih dahulu sebelum kita olah. Hal-hal ini akan membantu kita dalam mengoptimalkan proses-proses yang bermanfaat dan mengendalikan reaksi yang merugikan dengan cara mengkondisikan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi pada keadaan optimal. Apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi? Ini yang akan kita bahas. Namun sebelumnya kita bahas mengenai teori tumbukan. Teori ini akan membantu kita untuk memahami materi faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Reaksi akan berlangsung jika terjadi tumbukan antar partikelnya. Semakin banyak terjadi tumbukan, maka reaksi akan berlangsung semakin cepat. Tidak semua tumbukan menghasilkan reaksi loh. Tumbukan yang menghasilkan reaksi disebut dengan tumbukan efektif, di mana tumbukan antar partikelnya memiliki energi yang cukup serta memiliki arah tumbukan yang baik atau tepat. Semakin banyak tumbukan efektif, semakin cepat pula laju reaksinya. Tumbukan antar partikel dapat dilihat dari animasi berikut ini. Jika diamati, tumbukan 1, 2 merupakan tumbukan tidak efektif, sedangkan tumbukan 3 menghasilkan reaksi disebut dengan tumbukan efektif. Sedangkan tumbukan 4 juga merupakan tumbukan efektif, dan tumbukan 5 dan 6 tidak menghasilkan reaksi. Tadi sudah disinggung bahwa tumbukan efektif harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan sebuah reaksi. Dikatakan sebagai energi aktivasi atau EA, di mana EA ini merupakan energi minimum yang harus dimiliki partikel agar menghasilkan sebuah reaksi kimia. Jika dilihat dari gambar, kita tahu bahwa dalam reaksi memiliki 3 keadaan, yaitu keadaan awal disebut dengan reaktan, keadaan transisi di mana ikatan baru sudah terbentuk namun ikatan lama belum terputus seutuhnya, dan keadaan akhir atau produk. Energi aktivasi merupakan selisih energi dari keadaan awal ke keadaan transisi. Semakin rendah EA, maka laju reaksi akan semakin cepat. Berikut adalah perbandingan energi aktivasi, reaksi eksoterm, dan reaksi endoterm. Diingatkan lagi bahwa reaksi eksoterm adalah reaksi dengan melepaskan kalor, di mana energi reaktannya lebih besar daripada energi produknya. Sedangkan reaksi eksoterm adalah reaksi dengan menyerap kalor
di mana energi reaktannya lebih kecil daripada energi produknya. Dari perbandingan kedua energi aktivasi ini, maka dapat disimpulkan bahwa EA reaksi eksoterm itu lebih kecil daripada reaksi endoterm, sehingga reaksi eksoterm lebih cepat dari reaksi endoterm. Bagaimana sih menentukan energi aktivasi ini? Kita lihat contoh berikut ini ya. Perhatikan grafik berikut ini. Hitunglah besar EA untuk reaksi A ditambah B menjadi C. Dalam reaksi ini yang bertindak sebagai keadaan awal adalah A dan B, di mana besar energinya adalah 15 kJ. Sedangkan keadaan transisinya yaitu di puncak grafik energinya adalah 75 kJ. Sehingga nilai EA dapat diambil dari selisih energi keadaan transisi dengan energi keadaan awal. EA-nya sebesar 60 kJ. Bisa ya untuk menentukan energi aktivasi dari sebuah grafik. Berikut kita akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dan kaitannya dengan teori tumbukan. Yang pertama adalah konsentrasi. Kita tahu bahwa konsentrasi merupakan jumlah mol spesies zat terlarut dalam 1 liter larutannya. Semakin besar konsentrasi per reaksi, maka menggambarkan jumlah partikel-partikelnya akan semakin meningkat. Bagaimana konsentrasi mempengaruhi laju reaksi? Dapat dilihat dari gambar berikut. Ini merupakan reaksi antara Mg dengan HCl. Dapat dilihat bahwa Mg lebih cepat terurai di dalam HCl 3 molar dibandingkan 2 molar ataupun 1 molar. Dapat disimpulkan bahwa konsentrasi per reaksi semakin besar akan menyebabkan laju reaksi semakin cepat. Jika konsentrasi per reaksi bertambah, maka jumlah partikel per reaksi akan semakin banyak. Bertambahnya jumlah partikel per reaksi akan semakin mudah terjadi tumbukan efektif antar partikel per reaksi, sehingga memungkinkan terjadinya reaksi semakin besar. Yang kedua adalah luas permukaan sentuh. Luas permukaan sentuh merupakan bidang di mana 2 atau lebih zat bersentuhan dan saling berinteraksi dalam suatu reaksi kimia. Semakin kecil atau halus ukuran kepingan zat, maka luas permukaan sentuh semakin besar. Dapat dilihat bahwa luas permukaan sentuh serbuk akan lebih besar dibandingkan butiran dan bongkahan. Kaitannya dengan laju reaksi dapat dilihat dari reaksi antara CaCO3 dengan HCl. Dapat dilihat bahwa bubuk CaCO3 di dalam HCl akan lebih cepat terurai dibandingkan dengan butiran ataupun kepingan. Disimpulkan bahwa luas permukaan sentuh semakin besar akan menyebabkan laju reaksi semakin cepat. Luas permukaan sentuh bisa diperbesar dengan cara memperkecil ukuran zat ya. Sehingga semakin luas permukaan sentuh zat yang bereaksi akan mempermudah dan memperbesar peluang terjadinya tumbukan efektif yang menyebabkan terjadinya reaksi kimia, sehingga akan mempercepat laju reaksi. Berikut adalah suhu. Kita lihat gambar berikut. Ini merupakan reaksi antara natrium tiosulfat dengan HCl dengan konsentrasi yang sama, namun suhunya berbeda-beda. Dari gambar dapat dilihat pada suhu 47 derajat Celcius, endapan belerang cepat terbentuk. Ini menyimpulkan bahwa reaksi kimia akan berlangsung lebih cepat pada suhu yang lebih tinggi. Mengapa hal ini terjadi? Kenaikan suhu menyebabkan gerakan partikel semakin cepat. Gerakan ini akan menyebabkan energi kinetik partikel-partikel bertambah.
sehingga makin banyak kemungkinan terjadinya tumbukan yang efektif. Dengan demikian, makin banyak pula partikel-partikel yang bereaksi. Ada kaitannya dengan suhu dengan laju reaksi dapat dilihat dari persamaan berikut, di mana Vt merupakan laju reaksi awal, V0 merupakan laju awal, N kecil merupakan kelipatan kenaikan laju reaksi, T1 suhu pertama, T2 suhu kedua, Tn merupakan kelipatan temperatur, T0 adalah waktu saat temperatur pertama, dan Tt merupakan waktu saat temperatur kedua. Kita lihat ke dalam perhitungan ya. Suatu reaksi berlangsung 2 kali lebih cepat setiap kenaikan suhu 10 derajat Celcius. Jika laju suatu reaksi pada suhu 25 derajat Celcius adalah 0,01 molar per detik, berapakah laju reaksi pada suhu 45 derajat Celcius? Kita analisis dari soal didapat N adalah 2, di mana kelipatan dari laju reaksi, Tn 10, T1 25 derajat Celcius, temperatur akhir 45 derajat Celcius, V0 0,01 molar per second. Ditanya laju reaksi akhirnya berapa? Kita gunakan persamaan tadi sehingga didapat seperti berikut. Atau lebih mudahnya seperti ini. Kita buatkan kenaikan suhunya sebanyak 10 derajat Celcius sampai suhu akhir yang diinginkan. Lalu kita tentukan kenaikan laju sebanyak 2 kali, sehingga dapat kita hitung seperti ini. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Kita lihat contoh berikut lagi. Setiap kenaikan suhu 20 derajat Celcius, laju reaksi menjadi 3 kali lebih cepat. Suatu reaksi pada suhu 30 derajat Celcius memiliki laju reaksi selama 3 menit. Bila suhu dinaikkan menjadi 70 derajat Celcius, maka laju reaksi berlangsung selama berapa menit ya? Kita analisis soal didapat seperti berikut. Nah, dapat dihitung dengan persamaan tadi ya. Didapat waktu yang diperlukan pada suhu 70 derajat Celcius yaitu 1/3 menit. Dapat dimudahkan dengan hitungan seperti ini. Nah, bagaimana mudah ya? Faktor berikutnya yaitu tekanan atau volume. Perhatikan gambar berikut ini. Tekanan dan volume itu berbanding terbalik. Tekanan diperbesar, maka volume akan diperkecil. Tekanan diperkecil, maka volume akan diperbesar. Pengaruh tekanan atau volume dengan laju reaksi adalah reaksi kimia akan berlangsung lebih cepat jika tekanan sistem diperbesar, di mana volume sistem diperkecil. Jika tekanan sistem diperbesar, di mana volume sistem diperkecil, maka jarak antar partikel bereaksi akan semakin dekat, sehingga kemungkinan terjadinya tumbukan efektif akan semakin besar, yang mengakibatkan laju reaksi akan semakin cepat. Faktor berikutnya yaitu katalis. Katalis merupakan zat yang ditambahkan dalam jumlah sedikit ke suatu sistem reaksi untuk mempercepat reaksi, namun katalis ini tidak akan ikut bereaksi. Katalis mempercepat reaksi dengan menurunkan energi aktivasi. Dapat dilihat dari gambar berikut, merupakan gambar energi aktivasi reaksi dengan katalis ataupun tanpa katalis.
Ini untuk reaksi eksoterm dan reaksi endoterm ya. Kaitannya dengan laju reaksi yaitu reaksi kimia akan berlangsung lebih cepat jika ditambahkan katalis. Peran katalis dalam mempercepat laju reaksi dengan cara membuat mekanisme reaksi alternatif atau berbeda dengan harga energi aktivasi yang lebih rendah. Dengan EA yang lebih rendah menyebabkan lebih banyak partikel yang akan mengalami tumbukan efektif sehingga laju reaksi menjadi meningkat. Nah, usai sudah pertemuan kita hari ini. Ketemu lagi pada video-video selanjutnya ya. Thanks for watching. Tetap sehat, tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.